Izin share screen Ibu. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Patinur Esos MSI selaku penguji, yang saya hormati Ibu Insinyur Stince Uyiryanto MSI selaku coach, yang saya hormati Bapak Inyoman Sudarta SKM MSI selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Mas Diani Supri Esos selaku host dan evaluator kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Novita MDKEP. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo sebagai perawat terampil. Saya akan membacakan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Komunikasi Terapeutik Perawat terhadap Pasien di Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo. Latar belakang dari isu yang saya angkat, melihat dari kondisi saat ini, di mana perawat yang sangat jarang berkomunikasi dengan pasien ataupun keluarga pasien tentang terapi yang akan diberikan, kemudian kurangnya motivasi dari perawat untuk pasien atau keluarga pasien, kurangnya pemberian informasi dari perawat terkait kondisi yang sedang dialami oleh pasien, dan perawat yang kadang terlihat kurang ramah. Kondisi yang diharapkan, yakni perawat mampu menerapkan komunikasi terapeutik terhadap pasien, sehingga setiap ucapan, kalimat, atau motivasi dari perawat di ruang isolasi dapat menjadi sebuah obat untuk membantu proses kesembuhan pasien, dan penerapan komunikasi terapeutik yang optimal diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien. Dampak yang terjadi jika isu tidak segera atasi, yaitu berakibat pada ketidakpuasan pasien yang akan berdampak pada mutu pelayanan sehingga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan di rumah sakit. Tujuan dari aktualisasi yang pertama, mengoptimalkan penerapan komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien melalui kegiatan in-house training sehingga dapat membantu peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit dan membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Manfaat aktualisasi bagi instansi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan optimal. Bagi masyarakat, terpenuhinya hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Bagi pemerintah daerah, tercapainya misi daerah yaitu menggalakkan kesehatan berdaya saing. Dan bagi penulis, dapat menerapkan komunikasi terapeutik secara optimal kepada pasien dan dapat meningkatkan kinerja. Analisis isu, ada beberapa isu yang terdapat di instansi kerja saya dan saya menggunakan metode USG. Didapatkan core isu yaitu kurang optimalnya komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo. Penyebab masalahnya, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan isu kurang optimalnya komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien. Di sini ada beberapa penyebab dari segi safety-nya, kurang baiknya overan pasien, dari segi sistemnya, kurang memahami konsep komunikasi terapeutik, dari segi suppliernya, cara penyampaian informasi perawat yang kurang baik, dan dari segi skill-nya, acuh dengan keadaan sekitar. Untuk rencana kegiatannya, ada 4 rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi dengan 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, berkoordinasi dengan bagian tata usaha. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pemateri. Dan yang keempat, mempersiapkan alat dan bahan. Untuk kegiatan kedua yaitu evaluasi pre-in-house training. Ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, membagikan kuesioner kepada pasien. Yang kedua, mengumpulkan dan memeriksa hasil kuesioner. Yang ketiga, mengamati perawat dan mengisi checklist. Yang keempat, memeriksa hasil checklist. Kegiatan yang ketiga, ada 3 tahapan, yaitu kegiatan in-house training tentang komunikasi terapeutik.
Di sini 3 tahapannya. Yang pertama, melaksanakan kegiatan in-house training. Yang kedua, melakukan diskusi tanya jawab. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan pada peserta untuk mempraktekkan komunikasi terapeutiknya. Kemudian, untuk kegiatan yang keempat, yaitu evaluasi post in-house training, di mana ada 5 tahapan, yakni yang pertama, membagikan kuesioner kepada pasien. Yang kedua, mengumpulkan dan memeriksa hasil kuesioner yang telah diisi oleh pasien. Yang ketiga, mengamati perawat dan mengisi checklist. Yang keempat, memeriksa hasil checklist yang telah diisi. Dan yang kelima, melaporkan hasil kegiatan in-house training kepada mentor. Ini juga saya lampirkan jadwal tentatif kegiatan aktualisasinya dari minggu pertama hingga minggu keempat. Terima kasih, Ibu. Baik, selanjutnya kami silahkan yang berikut Ibu Kadek Setia Lestari untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silahkan Kadek. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya share screen Ibu. Apakah sudah kelihatan Ibu? Sudah kelihatan. Silahkan. Baik Ibu. Maaf Ibu, masih loading Ibu. Silahkan Kadek. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, saya Nika Dek Setia Lestari, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 29. Saya berasal dari instansi RSUD Raja Tembulututu sebagai bidan terampil di ruangan kebidanan. Yang terhormat kepada Ibu Coach Insinyur Vinci Urianto MSI sebagai coach saya, kemudian penguji Ibu Fatinur Esos MSI, dan mentor saya Inyuman Sudarta SKM MAP, dan Ibu Mas Diani Sukri Esos sebagai wijaiswara pada hari ini. Lanjut. Ibu, ini gambaran singkat mengenai instansi saya, RSUD Raja Tembulututu. Kemudian adapun latar belakang dari isu yang saya angkat, yaitu yang klik ke slide berikutnya. Ya, pindah slide-nya. Sudah Ibu, apakah belum kelihatan Ibu yang latar belakang? Kalau yang lain sudah melihat? Belum. Ibu. Belum. Ibu Kadek di Tinombo? Tidak Ibu, di Telai Ibu. Oh, di Telai ya. Belum kelihatan Coba Ibu. pindah klik di nomor yang Ibu maksudkan. Sudah? Sudah pindah Ibu. Oh, iya, sudah. Kalau saya sudah kelihatan. Bapak Ibu sudah? Kelihatan. Oke, lanjut. Sudah Ibu. Ya, lanjut. Sudah. Adapun latar belakang, yang pertama, ketakutan ibu akan rasa nyeri pada saat persalinan. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang manajemen nyeri persalinan oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, banyaknya ibu bersalin lebih memilih metode operatif atau SC. Yang keempat, belum optimalnya penerapan manajemen nyeri persalinan. Kemudian dari di instansi saya terdapat beberapa isu yang saya analisis menggunakan metode APKL, dan ditemukan satu core isu, yaitu belum optimalnya penerapan manajemen nyeri pada pasien infarksi. Kemudian saya identifikasi penyebab masalahnya menggunakan diagram fishbone, di mana ada beberapa penyebab
yaitu dari manusianya, yaitu kurangnya pengetahuan, metode, kurangnya edukasi tentang manajemen nyeri persalinan, kemudian dari lingkungan, kurangnya dukungan dari keluarga, kemudian dari bahan atau barang, itu tidak tersedianya media edukasi. Adapun alternatif pemecahan masalah dari penyebab masalah tadi, yaitu yang pertama, memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai manajemen nyeri persalinan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja mengenai manajemen nyeri persalinan. Di saya tidak jalan slide-mu. Di tempat lain, ibu-ibu, bapak ada jalan? Tidak. Jalan, Tidak. Ya, jalan? Ya, Ya. Berarti Ya, kalau saya itu. nggak jalan, Ibu ya. Jadi begitu saja, diklik-klik Oh, di tempat di mana yang ibu lagi baca ya. Oke, Baik. silahkan lanjut. Baik, Ibu. Langsung di rencana kegiatan saja. Langsung di rencana kegiatan. Rencana kegiatan Ya, yang langsung di akan kegiatan saya 1 yang ada lakukan kuning-kuningnya itu. Baik, Ibu. Ada 5. Yang pertama, yaitu kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang terdiri dari melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan dokter obgyn dan kepala ruangan, melakukan koordinasi dengan teman sejawat bidan, dan yang terakhir mendokumentasikan hasil konsultasi dan koordinasi. Kegiatan yang kedua, tahapan kegiatannya yang pertama membuat dan mendesain. Kegiatan yang kedua membuat media edukasi, satuan acara penyuluhan, dan membuat souvenir. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat dan mendesain leaflet dan poster, yang kedua mencetak leaflet, yang ketiga membuat video demonstrasi, yang selanjutnya membuat dan mencetak SAP, yang kelima penandatanganan SAP oleh dokter obgyn dan kepala ruangan, yang keenam membuat daftar hadir kegiatan in-house training, yang ketujuh membuat dan merancang souvenir, dan yang terakhir mendokumentasikan hasil kegiatan. Kemudian kegiatan yang ketiga melaksanakan kegiatan in-house training tentang manajemen persalinan dan farmakologi kepada teman sejawat bidan. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama melakukan persiapan ruangan, yang kedua mengisi daftar hadir, yang ketiga melaksanakan in-house training di mana sebagai pemateri yaitu dokter obgyn, yang keempat melakukan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir membuat dokumentasi. Yang keempat, kegiatan yang keempat melaksanakan kegiatan edukasi dan penerapan manajemen nyeri persalinan kepada pasien. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama meminta izin kepada bersalin dan pendamping persalinan. Yang kedua, melakukan edukasi terlebih dahulu mengenai manajemen nyeri persalinan. Selanjutnya, mendemonstrasikan secara langsung kepada ibu bersalin bagaimana teknik manajemen persalinan tersebut. Kemudian yang kelima, yang keempat, meminta pendapat kepada ibu setelah dilakukan manajemen nyeri persalinan. Kemudian yang kelima, memberikan souvenir kepada ibu nifas yang telah pulang dari rumah sakit. Dan yang keenam, melakukan dokumentasi. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan, yaitu melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Nah, di sini Ibu saya lampirkan jadwal tentatif perancangan aktualisasi saya, di mana di kegiatan 1 itu saya lakukan pada minggu pertama, kegiatan 2 saya akan laksanakan pada minggu pertama dan kedua, kegiatan yang ketiga saya laksanakan pada minggu kedua, kegiatan keempat mulai dari minggu kedua sampai minggu keempat, dan kegiatan kelima pada minggu keempat. Terima kasih. Oke, silakan di stop share, Kadek. Baik, Ibu. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Rohayati. peserta berikut, Ibu Rohayati memaparkan rancangannya. Silakan, Bu. Bu, izin share screen, Bu. Ya, silakan.
Dari awal, Bu Rohayati, slide awal. Silakan Bu Rohayati. Ya Bu, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Patinur, Esos MSI selaku penguji, yang terhormat Ibu Insinyur Since Wirianto MSI selaku coach, dan yang terhormat Bapak Inyoman Sudarta SKMMAP selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Masriani selaku host. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rohayati Amdikep, Jabatan Bidang Pelaksana di Ruang UGD RSUD Raja Tombolo Tutinonggo. Baiklah, rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi KIE terhadap pengetahuan ibu hamil dalam pencegahan anemia di Poliobgyn RSUD Raja Tombolo Tutu. Kondisi saat ini berdasarkan data laporan pasien di IGD dari bulan Januari sampai April 2022 didapatkan kasus anemia menjadi kasus terbanyak kedua setelah hiperemesis gravidarum. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, presentasi ibu hamil yang mengalami anemia adalah 48,9%. Hal ini berarti sekitar 5 dari 10 ibu hamil di Indonesia menderita anemia. Jika isu tersebut tidak diatasi, maka akan berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi perdarahan pada kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Yang diharapkan ialah dapat menjadi pengalaman, evaluasi, dan meningkatkan pengetahuan hamil untuk mencegah terjadinya anemia, serta dapat membuat perilaku dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuan yang pertama, mengoptimalkan KIE terhadap pengetahuan ibu hamil dalam pencegahan anemia, sehingga tidak terjadi anemia selama kehamilan sampai selesai nifas. Yang kedua, membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Manfaat aktualisasi yang pertama bagi RSUD Raja Tombolo Tutu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan optimal. Yang kedua, bagi masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan anemia dalam kehamilan. Bagi penulis, meningkatkan pemahaman dan menginternalisasi nilai dasar berakhlak sebagai landasan dalam menjalankan profesi di tempat kerja. Bagi pemerintah daerah Parigi Motong, tercapainya misi daerah, yaitu menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Identifikasi isu. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama kurang lebih 1 tahun bekerja di RSUD Raja Tombolo Tutu Tinombo, terdapat beberapa isu yang menjadi fokus saya dalam bekerja. Di antaranya ialah kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau di masa pandemi. Yang kedua, rendahnya kesadaran pengunjung atau penunggu pasien dalam menggunakan masker di masa pandemi. Yang ketiga, Bu Rohayati, kenapa slide-nya tidak berjalan sama saya? Sama Bapak Ibu berjalan? Tidak, Ibu. Tidak berjalan. Coba klik di mana tempat, di mana kalau sudah ya. sudah Ibu. Coba diklik, sudah di kegiatan sudah sekarang, karena kegiatan penting, Ibu penguji harus melihat dengan baik. Langsung ke kegiatan saja, Bu. Iya, sudah. Apa yang terakhir yang dibicarakan? Ya. Oh, yang tadi. Analisis isu yang ketiga, tingginya kunjungan pasien dengan anemia di IGD. Selanjutnya, untuk menetapkan kriteria dengan kualitas yang tepat, maka dilakukan analisis isu menggunakan teknik USG. Berdasarkan hasil analisis isu dengan menggunakan teknik USG, maka diperoleh kelayakan isu atau isu utama yang perlu dipecahkan solusinya, yaitu tingginya kunjungan pasien obgyn dengan anemia di IGD. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam dengan fishbone untuk mengetahui sebab akibat dari isu tersebut.
Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan fishbone, dapat disimpulkan gagasan pemecahan masalah yaitu optimalisasi KIE terhadap pengetahuan ibu hamil dan pencegahan anemia di poliobgyn RSUD Raja Tombolo Tutu. Selanjutnya, saya akan melakukan 5 kegiatan untuk rancangan aktualisasi saya. Kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama, melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan aktualisasi. Kedua, melakukan koordinasi dokter obgyn dan penanggung jawab poliobgyn mengenai rencana kegiatan aktualisasi. Ketiga, melakukan koordinasi dengan teman sejawat tentang rencana kegiatan aktualisasi. Keempat, melakukan koordinasi dengan bidang pelayanan untuk menggunakan Infocus milik rumah sakit sebagai media penyuluhan. Yang kelima, membuat jadwal penyuluhan dan daftar hadir. Selanjutnya, kegiatan kedua, menyiapkan media edukasi untuk kegiatan aktualisasi, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan referensi bahan edukasi atau penyuluhan. Yang kedua, membuat PowerPoint, leaflet, banner, poster, dan kuesioner. Yang ketiga, melakukan pencetakan leaflet, banner, poster, dan kuesioner. Selanjutnya, kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan aktualisasi menggunakan Infocus dan media edukasi berupa PowerPoint, terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, mengisi daftar hadir dan membagikan soal pretest. Yang kedua, melakukan pretest. Yang ketiga, melakukan edukasi penyuluhan menggunakan Infocus. Yang keempat, melakukan post-test. Selanjutnya, kegiatan keempat, melaksanakan kegiatan aktualisasi menggunakan media edukasi leaflet. Tahapan kegiatan sama dengan kegiatan tadi, hanya berbeda di media edukasinya. Yang kelima, kegiatan terakhir, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan kuesioner. Yang kedua, melakukan tabulasi atau mengolah data kuesioner. Yang ketiga, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Kemudian, jadwal tentatif kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama dilakukan di minggu pertama. Kegiatan kedua dilakukan pada minggu kedua dan awal minggu ketiga. Kegiatan ketiga di akhir minggu ketiga. Kemudian, kegiatan keempat dan kelima dilakukan di minggu keempat. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 3 peserta memaparkan rancangan aktualisasinya, dan kami silahkan Pak Mentor memberikan penguatan, satu-satu disebut Pak ya, untuk misalnya Bu Novi, apa yang ingin Bapak sampaikan, dan atau secara umum boleh juga ya. Silahkan Pak menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Bu? Kedengaran. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atasnya lah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang saya hormati dengan pelakor. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sudarta, SKM MAP. Saya di sini, mohon maaf, sebagai Kepala Bidang Keperawatan mewakili ketiga anak latsar kami. Untuk mempersingkat waktu, dari ketiga judul yang pertama adalah dari Ibu Novita, optimalisasi komunikasi terapeutik terhadap pasien di ruang isolasi. Yang kedua,
optimalisasi komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap pengetahuan ibu hamil dalam pencegahan anemi di poliobjin yang dibawakan oleh Ibu Rohayati Handicap. Dan yang ketiga, penerapan manajemen nyeri non-farmakologi dalam upaya mengurangi nyeri pada persalinan kala 1. Saya sampaikan secara garis besar bahwa kami Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu, rumah sakit yang mulai berkembang, kami akui bahwa dari ketiga judul yang mereka bawakan sangat bermanfaat sekali bagi kami di rumah sakit, melihat keterbatasan kami, terutama memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit kami. Dengan adanya Latsar ini sangat membantu kami karena rata-rata dari beberapa kegiatan mereka semua mengangkat tentang pelatihan dan memberikan pemahaman sehingga dapat memberikan pelayanan kami ke arah yang lebih bagus. Dari ketiga peserta ini, setiap mereka mulai dari pengambilan judul, pengambilan masalah, mereka selalu melakukan koordinasi, melakukan komunikasi terhadap mentornya. Dan kami dalam hal ini selalu mengarahkan kepada mereka. Besar harapan kami dengan adanya ini, pelayanan kami di Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu mudah-mudahan kedepannya akan ke arah yang lebih baik. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak Latsar dapat lebih pemahaman yang lebih bagus. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Mentor atas dukungannya. Memang Pak ini dilihat dari permasalahan yang ada sehingga mereka mencoba mengangkat, dan saya sampaikan harus berkonsultasi dengan mentor atas persetujuan mentor. Dan perlu kami sampaikan sebagai coach Pak, kalau mereka ini masih CPNS, sehingga berhadapan dengan teman-teman yang sudah senior, sudah lama ya, atau sudah lebih awal dari mereka, itu pasti akan menganggap apa juga kau ini masih CPNS, sudah banyak cerita ya. Tetapi dukungan Bapak sangat penting karena Bapak ada di belakang mereka ya, Bapak yang mensupport mereka, Bapak yang mengawal mereka dan membimbing mereka, sehingga teman-teman atau rekan sejawatnya juga akan bisa memahami ini dan bisa bekerja sama, bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Sehingga harapan-harapan kita bisa tercapai ya. Dukungan Bapak sangat penting Pak. Jadi kehadiran Bapak saja pada saat seminar ini sangat penting. Tanpa kehadiran Bapak, mereka bertiga tidak bisa seminar. Terima kasih Pak, Bapak sudah mendukung. Harapan kami dukungan ini tetap berjalan dengan baik dan sampai di akhir seminar akhir nanti. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami silahkan kepada Ibu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Kalaupun ada pertanyaannya yang bisa sama, bisa setelah itu dijawab oleh masing-masing. Nanti kami akan memandunya. Silahkan Ibu penguji. Baik, terima kasih Ibu Coach, Ibu Stince. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini. Iya, salam kenal juga Pak Nyoman Sudarta. Walaupun melalui virtual saja ini Pak. Iya, baik. Untuk perhatian tiga-tiga siap ya. Yang jangan tegang peserta. Ini Bu Stince, ini pertanyaan pertama ini sama semua untuk mereka bertiga. Ya, silahkan diajukan saja Bu, nanti saya minta mereka menjawab satu-satu. Boleh. Iya, baik. Untuk yang tegang ya, yang bertiga ini. Baik. Sudah latihan Bu, tenang saja. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan pertama, sama untuk ketiganya. Ibu ingin mendapat penjelasan dari saudara-saudara ini bertiga ini, apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3. Oke, yang pertama Ibu. Silakan Ibu Novita menjelaskannya. Ya, Novita. Ibu Novita. Ya. Novita. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
latar belakang sehingga saya mengambil isu ini yaitu selama saya berdinas di ruang isolasi, yang secara fakta yang saya lihat bahwa kami sebagai tenaga perawat yang memberikan pelayanan kepada pasien masih kurang dalam memberikan pelayanan terkait dengan komunikasi terapeutik yang secara khususnya itu dapat menjadi motivasi untuk pasien di ruang isolasi untuk mempercepat proses kesembuhannya. Kemudian dari teman-teman juga saya perhatikan setiap akan overan dinas itu masih kurang optimal dalam melakukan komunikasi yang baik antara sesama teman sejawatnya. Kemudian dikaitkan dengan nilai agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN, di mana perawat sebagai pelayan publik belum optimal dan kurang profesional dalam memberikan pelayanan yang prima terkait cara berkomunikasi terapeutik kepada pasien. Untuk keterkaitannya dengan smart ASN, di mana perawat perlu melaksanakan kegiatan in-house training terkait dengan optimalisasi komunikasi terapeutik kepada pasien, dan juga perawat secara mandiri harus lebih sering memanfaatkan teknologi yang ada untuk mencari informasi tentang bagaimana cara berkomunikasi terapeutik yang baik untuk pasien. Terima kasih, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu Kadek silahkan menjawab. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pertanyaannya, apa yang menjadi latar belakang? Adapun yang menjadi latar belakang saya mengambil isu yaitu belum optimalnya penerapan manajemen nyeri non farmakologi pada pasien persalinan, yaitu persalinan salah satu, yaitu di mana saya melihat fakta Ibu bahwa pada pasien yang bersalin itu kami hanya melakukan manajemen nyeri persalinan hanya menggunakan teknik nafas dalam, menggunakan relaksasi nafas. Sedangkan ternyata ada beberapa cara lain untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Kemudian karena dari beberapa pasien yang masuk, terutama yang kehamilan yang pertama, Ibu, pasien tersebut sangat ketakutan biasanya menghadapi nyeri itu, dan lebih biasanya ada juga yang di tengah persalinan lebih memilih karena sudah sakit sekali dirasa, jadi dia memutuskan untuk memilih metode operasi saja daripada melahirkan secara normal, begitu Bu, karena lantaran tidak tahan menahan rasa sakit itu. Nah, kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, di mana kita ketahui kami sebagai ASN memiliki peran sebagai pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan pasien. Di mana dalam melaksanakan manajemen nyeri tersebut, saya mengharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada ibu bersalin agar terciptanya kenyamanan pada saat proses persalinan, dan ibu tidak memiliki niat untuk melakukan operasi lagi pada saat proses persalinan tersebut. Kemudian dalam smart ASN, yaitu di mana dalam melakukan kegiatan aktualisasi nanti saya menggunakan media digital untuk membantu kegiatan seperti mencetak leaflet. Saya berencana untuk membuat video demonstrasi seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Rohayati silahkan menjawab pertanyaan penguji. Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, yang menjadi latar belakang diangkatnya isu saya yaitu optimalisasi KIE terhadap pengetahuan ibu hamil, yaitu tentang bahaya anemia, yaitu berdasarkan laporan pasien di UGD, di mana kasus anemia menjadi kasus tertinggi kedua setelah HEG atau hiperemesis gravidarum. Kenapa saya tidak
mengangkat HEG atau hiperemesis gravidarum karena saya melihat dampak yang disebutnya lebih banyak dan lebih berefek ke jangka panjang dibandingkan HEG. Karena HEG itu disebabkan oleh hormon kehamilan. Dia bisa reda begitu memasuki kehamilan usia 5 atau 6 bulan. Sedangkan anemia bisa berdampak mulai dari awal kehamilan sampai selesai masa nifas. Itu yang menjadi latar belakang saya mengambil anemia. Kemudian keterkaitan isu dengan agenda 3 yaitu berkaitan dengan peran ASN, yaitu berfungsi dan bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya, berkaitan dengan Smart ASN, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, saya menggunakan perangkat komputer dan media digital dalam setiap tahapan kegiatan aktualisasi, mulai dari mencari bahan, menyusun materi, sampai pelaksanaan aktualisasi, dan membuat laporan akhir kegiatan. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ketiganya sudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Penguji. Saya silahkan kembali ke Ibu Penguji. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau untuk pertanyaan ke Ibu Novita, yang pertanyaan kedua ya. Ya, satu-satu berarti karena ini tidak sama, Bu Coach. Ya, silahkan. Ya, Ibu Novita. Untuk pertanyaan kedua, coba Ibu Novita jelaskan secara singkat apa kegiatan yang akan dilakukan dalam aktualisasi nanti. Yang bagaimana itu komunikasi terapeutik. Silakan Bu Novita. Iya, jelaskan dulu Bu Novita. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya merencanakan kegiatan in-house training tentang komunikasi terapeutik, di mana komunikasi terapeutik itu menjadi cara berkomunikasi antara perawat dengan pasien dari istilahnya dari hati ke hati, Ibu. Maksudnya dari bagaimana cara kita secara profesional kita itu memotivasi pasien kita untuk cepat proses kesembuhannya. Di samping juga dengan pemberian terapi-terapi atau asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien, Ibu. Oh, baik. Ya, jelas. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Jelas Ibu dengarkan. Untuk Nikadek Setia Lestari, saya langsung nomor 2 lagi Ibu Nikadek ya, Bu. Bu Nikadek, coba Saudari Kadek jelaskan secara singkat bagaimana manajemen nyeri non-farmakologi yang akan digunakan. Tolong Baik, jelaskan. Ibu. Iya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Manajemen nyeri non-farmakologi itu adalah manajemen nyeri untuk mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan pada pasien, pada ibu bersalin pada kala 1 itu Ibu, maksudnya sebelum proses persalinan pada saat masih sementara sakit perutnya. Pembukaan ya? Itu, iya, kala pembukaan itu kami akan melakukan teknik masasi. Untuk untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Pada saat itu kami juga mengajak pendamping persalinan yang untuk membantu untuk melakukan message tersebut, Ibu. Kemudian Iya, Ibu. Ya sudah mengerti, Ibu mengerti. Terus yang untuk Ibu Rohayati, coba jelaskan secara singkat bagaimana optimalisasi komunikasi dan edukasi yang akan saudara lakukan. Ya, baik Ibu. Jadi saya akan melaksanakan kegiatan aktualisasi, yaitu melalui beberapa kegiatan. Di antara kegiatan intinya yaitu melakukan KIE dengan menggunakan media edukasi, PowerPoint, menggunakan Infocus, dan juga leaflet. Jadi, melalui kegiatan ini, saya berharap dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil terutama tentang tanda dan bahaya anemia, tanda gejala, sehingga ibu hamil dapat lebih sigap
ketika mendapati tanda dan gejala akan segera menghubungi atau berkunjung ke fasilitas kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jelas. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, Bu. Ibu Novita, untuk Ibu Novita. Ibu Novita, saya sebagai penguji ingin mendengar penjelasan. Untuk kegiatan 3, tahap 3-nya, saudara rencana akan mengaktualisasi antara lain nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan dalam mengimplementasikannya. Silakan. Silakan Novita. Ya, baik Ibu. Jelas ya, didengar ya. Ya. Ini masuk ke kegiatan intinya Ibu, in-house trainingnya. Dengar apa yang ditanyakan, kegiatan berapa di tahap mana? Oh, kolaborasi iya. Iya. Ya. Iya, itu. Iya. Di sini untuk kegiatan pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi, di mana Kan dengar pertanyaannya penguji di kegiatan berapa di tahap mana, nilai apa yang ditanyakan, itu maksudnya Ibu ya. Coba mungkin bisa diulangi Ibu penguji, dia agak tidak usah gugup lah ya. Biasanya. Lanjut Bu. Yang ketiga ini Bu Patinur. Untuk kegiatan 3 tahap ketiga. Nah, di situ kan saudara akan mengaktualisasikan antara lain nilai dasar tadi berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan atau implementasikan. Itu maksudnya Ibu. Oh iya Ibu. Berorientasi pelayanan itu bagaimana? Ya. Oh iya. Baik Ibu, minta maaf sebelumnya ini Ibu. Untuk kegiatan yang ketiga itu kan kegiatan in-house training, dan tahapan kegiatan yang ketiga itu memberi kesempatan pada peserta untuk mempraktekkan. Di sini saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Iya, di mana di sini kita sebagai perawat melakukan perbaikan tiada henti. Maksudnya di sini kita sudah mengetahui bagaimana konsep komunikasi terapeutik ini, tetapi kita harus lebih memperbaiki lagi, mengoptimalkan lagi, meningkatkan lagi bagaimana cara kita berkomunikasi terapeutik yang baik kepada pasien. Dan untuk aktualisasi ke nilai kolaboratif itu kita sebagai perawat saling memberi kesempatan kepada teman yang mengikuti in-house training ini, di mana mereka bisa lebih lebih mengeluarkan kinerjanya, maksudnya lebih mengeluarkan pendapat mereka, apa yang mereka tahu bisa mereka demonstrasikan atau praktekkan ke pasien di ruangan isolasi. Sekian Ibu, terima kasih Ibu. Iya, baik. Ibu Novita, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga untuk Ibu Nikadek. Baik, Ibu. Ya. Coba Ibu ingin saudari Nikadek ini ya, menjelaskan juga kegiatan 4 tahap ketiga ini. Saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar ini berakhlak. Coba saudara jelaskan secara singkat perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan atau implementasikan. Silakan. Baik Ibu, dalam kegiatan 4 saya melaksanakan kegiatan edukasi dan penerapannya secara langsung. Dan tahapan kegiatan yang ketiga itu mempraktikkan teknik manajemen nyeri persalinan kepada Ibu, di mana saya menerapkan nilai berakhlak, yaitu ya Ibu, nilai berakhlak, di mana saya demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara kompeten, dengan memberikan ilmu agar ibu tersebut tahu bagaimana itu manajemen nyeri persalinan, agar persalinannya berjalan dengan lancar dan ibunya merasa nyaman. Kemudian
saya melakukan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang ASN, kemudian menciptakan keharmonisan juga antara pasien dan juga antara pasien dan tenaga kesehatan. Kemudian saya juga menerapkan nilai loyal, yaitu dengan menjaga nama baik instansi, dengan menjaga nama baik instansi, dan sehingga saya melakukan pelayanan yang terbaik untuk pasien tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Selanjutnya untuk Ibu Rahayati ya, ini pertanyaan ketiga dari Ibu. Coba saudari jelaskan untuk kegiatan 4 itu, tahap C, di kegiatanmu itu, saudara akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak juga. Coba saudara jelaskan secara singkat terhadap bagaimana yang akan saudara lakukan atau implementasikan pada tahap tersebut sehingga melakukan 7 nilai dasar tersebut. Baik Ibu, saat melakukan kegiatan yaitu melaksanakan edukasi menggunakan leaflet, saya menerapkan nilai dasar ASN, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu dengan bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua, saya menerapkan nilai akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Kemudian, saya menerapkan nilai kompeten, yaitu membantu orang lain belajar. Kemudian, saya menerapkan nilai harmonis, yaitu menghargai orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian, saya menerapkan nilai loyal, yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian, saya menerapkan nilai adaptif, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian, terakhir, saya menerapkan nilai yaitu kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk Novita. Ini pertanyaan keempat ini, saran saja ini, bukan pertanyaan ya, saran saya sebagai penguji itu, Ibu Novita coba digali lagi lebih dalam nilai-nilai dasar ASN yang ada ya. Mungkin saja masih ada yang bisa dimasukkan atau mungkin saja tidak masuk sebenarnya pada tahapan tersebut. Coba cermati lebih dalam ya. Itu saran untuk Novita. Kalau nih Kadek, sarannya jangan lupa bukti-bukti dan buatkan testimoninya oleh Bu Hamil ya. Apakah manajemen nyerinya berhasil? Terus yang mungkin ada di tahapan yang perlu yang disarankan berikutnya, ke iya, Kadek. ada di tahapannya, iya. Nih Kadek itu ada di tahapannya itu, contohnya dokumentasi tidak perlu dimasukkan dalam tahapan itu ya. Dan lainnya tolong konsultasikan dengan coach-nya. Bagaimana nanti, Ibu Coach? Iya, nanti kita Nanti bicarakan lagi Ibu Kadek ya. Untuk tahapan-tahapannya agar ada yang memang sudah kewajiban tidak perlu masuk dalam tahapan. Terima kasih Bu penguji telah memberikan saran masukan. Yang nanti Ibu Rohayati lagi kan? Satu lagi saran ya. Iya, saran saya sebagai penguji coba digali lagi dalam nilai-nilai dasar ASN yang ada, mungkin saja masih ada bisa dimasukkan ya. Atau berlebihan dimasukkan pada tahapan yang ada. Jangan lupa bukti-bukti yang jelas dan akurat. Ibu tunggu itu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Coach, Ibu Stince. Sudah 4-4-nya sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tidak perlu tegang lagi. Terima kasih Pak Nyoman Sudarta sudah menyimak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Stince. Yes.
Jaringan, Mak. Jaringan Ibu Stince kayaknya. Nih, jaringan Ibu Stince saja. Sebentar. Kita tunggu sebentar Ibu Stince ya. Satu lagi. Satu lagi baru kita istirahat ya, karena saya siap BPN. Dewi. Karena dia siap ini dengan Aduh. Tahu saja. Siap-siap Ibu Dewi ya. Siap-siap Ibu Dewi ya. Dengan mentormu. Ibu Rohayati, Novita, Nikadek. Baik, tidak usah tegang lagi. Sudah selesai sayang. Iya, dengan baik. Ibu. So boleh makan putu ini. Makan siang. Keringat dingin ini Ibu. Iya, tidak tegang. Keringat dingin sayang. Tidak juga. Ibu kan tidak galak toh. Oh iya, Bu Niwayan. Ini yang dari anak asuhannya Pak Nyoman ini cantik-cantik ya. Pintar-pintar. Iya. Maaf Bapak Ibu, saya sedikit terlempar. Iya. Biar jaringan saya melempar. Itulah, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk Pak Mentor, terima kasih Pak sudah menghadiri seminar kita. Untuk Ibu Penguji, terima kasih sudah terima kasih, memberikan saran, masukan, perbaikan, dan Amin. pertanyaan kepada peserta dan 3 peserta. Tolong apa yang disampaikan oleh Ibu Penguji agar dicermati dan diperbaiki, ya. Karena sebelum Ibu Penguji menandatangani, dia akan melihat dulu apakah perbaikan-perbaikannya sudah dikomodir atau cuma diabaikan. Jadi diharapkan karena kita akan berjumpa 1 bulan ke depan, 30 hari ke depan. Baik Bapak Ibu, Amin. demikian Ya. seminar kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Mentor dan juga 3 peserta kita hari ini yang sudah bergabung. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami silakan untuk live. Selanjutnya kami akan panggilkan